Lo pernah nggak sih kenal orang yang kalau ngobrol tuh isinya cuma dia, dan dia? Lo cerita tentang kucing lo mati, dia jawab, dulu gue juga pernah punya kucing, tapi dia lebih pintar, bisa buka pintu sendiri. Lah bang, ini siapa yang lagi sedih sebenarnya? Kalau pernah, selamat, lo udah ketemu sama makhluk mitologis modern, si narsis tingkat dewa. Hari ini kita bakal bahas narsisme. Tapi tenang, ini bukan kuliah psikologi yang bikin ngantuk. Kita bahas dengan gaya asik, biar nyantol di otak dan mudah dipahami. Oke, jadi narsisme itu bukan cuma selfie 100 kali sehari terus upload semua ke Instagram. Bukan, itu cuma permukaan. Narsisme itu sifat di mana seseorang ngerasa dia tuh pusat dari tata surya. Kalau matahari bisa ngomong, dia bakal bilang, bro, elu bukan gue. Orang narsis itu haus validasi, tapi bukan kayak kita-kita yang cuma butuh like dari gebetan. Mereka butuh validasi kayak butuh oksigen. Kalau nggak dipuji sehari, mereka bisa lemas kayak HP 1%. Narsisme itu ya udah ada dari zaman Yunani kuno. Ada cerita mitologi tentang cowok namanya Narcissus. Jadi dia ini ganteng banget, kayak literally kalau dia main TikTok pasti viral tiap hari. Terus suatu hari dia ngaca di air, terus jatuh cinta sama pantulan dirinya sendiri. Iya, literally cinta sama dirinya sendiri. Akhirnya dia mati, tenggelam karena nggak bisa move on dari wajahnya sendiri. Ngeri banget. Nah, dari situlah istilah narsis muncul. Tapi zaman sekarang, narsisme bukan sekadar suka ngaca. Ini udah jadi istilah psikologis, Narcissistic Personality Disorder, alias NPD. Bukan cuma karakter tapi gangguan kepribadian. Serius bro! Oke, sekarang kita bahas ciri-cirinya. Pertama, ngerasa paling spesial. Mereka ngerasa cuma mereka yang ngerti cara kerja dunia. Kalau lo pinter, dia bakal bilang, ya pantes kan sering bareng gue. Kedua, butuh pujian 24 jam per minggu. Kayak kalau nggak ada yang bilang keren tiap hari, hidupnya hampa. Mereka hidup dari pujian, bukan nasi. Ketiga, kurang empati. Lo bisa curhat seharian, dia bakal jawab, ya udah, sabar. Tapi gue juga kemarin tuh. Terus dia cerita 3 jam. Keempat, suka manipulatif. Kalau mereka salah, mereka bakal bikin lo ngerasa bersalah. Lo bisa aja minta maaf, padahal lo yang disakiti. Mind blown kan? Kelima, nggak tahan kritik. Dikritik dikit, langsung pasang mode defense level Thanos. Blokir lo, ngomongin lo ke orang lain, terus bilang lo toxic. Padahal dia yang bikin semua drama. Ada 2 tipe utama narsis, dan yes, dua-duanya ngeselin. Pertama, narsis grandios. Ini tipe yang loud, dominan, percaya diri banget, suka pamer, ngomongnya gede, mimpinya gede, egonya jangan ditanya. Kedua, narsis vulnerable. Tipe ini lebih kalem, tapi nggak kalah manipulatif. Mereka sering jadi korban, cerita hidupnya sedih terus, supaya lo simpati. Tapi semua cerita punya ujung. Kasianin gue dong. Terus, kenapa sih orang bisa jadi narsis? Pertama, didikan dari kecil. Orang tua yang terlalu muja atau terlalu cuek bisa jadi penyebab. Kalau dari kecil dia dibikin ngerasa lo spesial banget tanpa diajarin realita, ya jadilah dia ngerasa superior seumur hidup. Kedua, trauma atau luka batin. Ironisnya, banyak narsis lahir dari rasa insecure. Mereka ngerasa nggak cukup baik, jadi mereka bikin versi diri yang overpowered biar ngelindungin diri dari rasa itu. Ketiga, lingkungan yang toksik, lingkungan kompetitif dan budaya pamer bisa nyulut narsisme. Apalagi sekarang, hidup tuh kompetisi konten. Siapa yang hidupnya paling perfect, menang. Nah, kalau lo udah ketemu orang narsis, gimana cara ngadepinnya? Pertama, bikin batasan jelas. Lo harus firm, jangan gampang dimanipulasi. Kalau mereka mulai main drama, lo bilang, gue dengerin lo, tapi gue juga punya hak buat ngomong. Kedua, jangan terlalu emosional. Ingat, mereka jago banget provok ke orang. Jadi stay cool bro, chill kayak es batu di kulkas kakek lo. Ketiga, jangan berharap mereka berubah. Unless mereka sadar dan mau terapi, kecil kemungkinan mereka berubah. Jangan pakai hati terlalu dalam, ntar lo yang patah. Keempat, kalau udah parah, jauhin aja. Nggak semua orang layak dapat akses ke energi lo. Kadang self-care itu ya unfollow. Jadi gini, semua orang punya sisi narsis. Bahkan lo yang lagi nonton ini, gue juga. Tapi kalau udah sampai nyakitin orang lain, gaslighting dan haus validasi nonstop, itu beda cerita. Intinya, kenali diri lo, kenali orang di sekitar lo. Jangan gampang kejebak pesona orang yang kayaknya perfect. Karena kadang, yang paling banyak ngomong soal self-love, justru orang yang paling nggak kenal dirinya sendiri. Yuk, belajar jadi manusia yang balance. Nggak harus jadi rendah diri, tapi juga nggak harus ngerasa lo dewa. Kalau lo ngerasa video ini relate, share ke temen lo yang suka gaslighting, tapi ngerasa dia cuma jujur doang. Like, komen, dan subscribe ya, karena validasi dari kalian adalah sumber hidup gue. Hehe, enjoy!